1877, Nusantara masih terlelap dalam kelam era kolonial. Republik Indonesia bahkan belum lahir di peta dunia. Di sebuah sudut terpencil bernama Kampung Jumalang, alam masih sunyi, didominasi rawa dan hamparan sawah yang hanya bisa ditembus dengan gerobak saat musim panas. Di sini sejarah besar bermula. Lahir seorang bayi lelaki dari pasangan Engkong Gering dan istrinya. Sang ayah menyematkan nama Maan, sebuah nama yang membawa doa tentang kebersamaan. Maan kecil tumbuh tidak sendiri. Ia ditempa dalam hangat persaudaraan bersama 6 saudaranya. Ismail, Genor, Sirun, Gatot, Kadi, dan Emur. Siapa sangka bayi mungil ini kelak akan menjadi sosok yang mengubah wajah tanah kelahirannya. Menginjak dewasa, Maan bin Gering tumbuh menjadi pemuda visioner dengan etos kerja yang keras. Takdir membawa ia ke Kampung Asem, mempersunting putri seorang guru besar dan ulama terpandang, Samaniyah binti Haji Sardan. Pertemuan dua hati ini melahirkan 6 pilar penerus: Haji Bidi, Hajah Ma'ani, Ahbab, Haji Mahbub, Haji Mahmud, dan Haji Mas'ud. Di sini rahasia kejayaan beliau bermula. Haji Ma'an ialah maestro ekonomi, seorang tuan tanah yang cerdas mengelola aset. Namun ia tidak berjalan sendiri. Di sisinya, Hajah Samaniyah berdiri sebagai pendidik agama yang teguh, memastikan bahwa setiap jengkal tanah yang mereka miliki selalu basah oleh doa dan nafas dakwah. Empeng Haji Samaniyah, dipanggil Empeng Haji iya. Tuh lagi saya kecil ya, asal saya nyampe udah baca kitab Dalail di jendela. Peng orang ketat, tegas, jadi pada lancar. Murid-muridnya semuanya orang sini dah, orang Jumalang. Dia mah Jumalang. Lah saya aja 2 kali terus baca Quran Empeng Haji. Tuh baca kitab Neng, kitab apa Peng? Kitab Babul Minan, Sabilit, Sifat 20, Irsadul Anam, Perukunan, Mi'raj. Dah katanya, kalau udah pintar kawin dah. Dia kata gitu, ye Empeng gitu ya. Nyabut rumput sawah, sembahyang sawah, mau nyumbang apa tuh, rajin banget ya mudanya. Kalau ke sawah pergi bareng, bawa juga. Bawa juga itu ke sawah? Iya, sembahyang ke sawah. Sembahyangnya Zuhur, nggak pulang, nyabut rumput apa sawah. Dia cerita gitu, dia baru tahu. Tahu gitu. Masih mudanya digetol banget. Nyari untungnya, takdir kaya juga urut, orang rajin laki bini. Empeng Samaniyah memang sangat konsen dengan pendidikan agama, ya. Jadi kalau kita datang jangan lupa ngaji toh. Jadi diingatkan betul, jangan ada yang nggak belajar. Jadi perhatian terhadap ilmu itu Empeng Iya, saya kenalnya Empeng Iya ya. Nah, itu sangat konsen dia. Nah, sehingga kita itu kalau ke sono itu sebelum dibagi duit dikasih pesan-pesan dulu gitu kan. Nah, kita kan waktu seumur kelas 5 SD gitu ya, kelas 5 SD, ya kita mah yang penting duit.
Harta dan ilmu bersatu membentuk fondasi kuat bagi masa depan Ujung Harapan. Ada satu rahasia di balik ketajaman instingnya. Dalam nadi Haji Ma'an mengalir darah Tionghoa dari marga Gou. Jejak genetik ini mewariskan DNA niaga yang mumpuni, yang terlihat dari kemahirannya menggunakan sempoa dalam setiap transaksi lahan. Dari lingkungan keluarga peranakan Tionghoa atau Penang, saya mengetahui nama Kong Haji Ma'an itu dari ponakan dari nyak saya, emak saya yang namanya Go Ringgit, atau nama Islamnya Rohim. Dan dia pun dipungut sama Kong Haji Ma'an semasa kecilnya, dibesarkan. Karena orang tuanya bernama Go Kim An, 4 tahun dia lahir meninggal. Go Kim An ini bapaknya Ringgit. Go Ringgit ngomongnya mamang ke Kong Haji Ma'an, satu itu. Dan yang kedua dari Mpe Uwi. Mpe Uwi di sini di rumah saya. Mpe Uwi dia punya istri namanya Wahita. Nah, anaknya Wisyang, Wisyong, Wisin. Wisyong sama Wisyang ini dia sebut-sebut juga Kong Haji Ma'an ini. Itu bukan orang lain, saudaranya emak gua. Dulu memang kita kan ini dari Haji mana ya? Oke, iya. Ya itu memang ada dari Go. Kita juga dari secara pribadi ini dari Peng Isa ya. Peng Isa. Peng Isa itu memang dia turunan murni itu. Peng Isa bin Kores ya. Peng Isa binti Kores dah. Iya, oke. Kores itu Cina. Oke. Go juga. Go juga. Go. Jadi turunannya emang banyak masih Cina. Cuman memang kita emang untuk silaturahminya karena kan itu perbedaan. Ya. Kalau menurut data keturunan dari Goengsi itu yang lelaki ada 8, yang perempuan ada 5, ya anak-anaknya maksudnya. Dan di kehidupan Goengsi ini itu abad 17 akhir dan awal abad 18. Anak-anak yang 8 ini itu masing-masing tertera ada namanya di prasasti di makam Pangeran Papak atau Beleseng sana di Ciplak. Ada yang pindah keyakinan yang disebut namanya Go Kim itu atau alias Un Ching Hi. Itu yang satu lagi ada yang namanya Go Beng alias U Ming Shin. Maaf saya bilang prediksi saya ya, kok namanya itu enggak 3 huruf daripada nama-nama kakak yang lain, daripada Go Kim dan Go Beng ini. Biasanya orang Tenglang atau peranak Tionghoa itu 3 huruf namanya. Satu contoh, anaknya dari Goengsi itu yang paling tua adalah Go Bun Kian. 3 katakan Go Bun Kian. Di bawahnya Go Hong Kui. 3 kan? Ya. Dan seterusnya. Nah, ini yang Go Beng ini sama Go Kim ini itu ada aliasnya U Kim Ki. Kalau Kim, Go Kim ini. Dan kalau Go Beng ini adalah U Ming Shin. Prediksi kan, salah satu dari yang namanya Go Kim atau Go Beng ini anaknya dari Goengsi, ini salah satunya prediksi saya itu yang namanya Inut Gerin. Sosok Haji Ma'an ialah antitesis dari penindasan. Ia lahir hanya 8 tahun setelah pemberontakan petani Bekasi 1869. Dan ia tumbuh saat api pemberontakan petani Banten 1888 berkobar. Haji Ma'an mengambil jalur perjuangan yang berbeda, perlawanan ekonomi. Bila para tuan tanah kolonial menindas, Haji Ma'an merebut kembali kedaulatan tanah jengkal demi jengkal agar tidak jatuh ke tangan penjajah.
Melalui silsilah Margago dan jiwa santri Bekasi, ia membuktikan bahwa harta di tangan orang saleh ialah senjata terbaik untuk menjaga kedaulatan umat. Haji Ma'an, sang penengah, sang dermawan, sang penjaga kita.